untuk memenuhi kebutuhan daging untuk dikonsumsi dan pendapatan keluarga, masyarakat di Pulau Timor, terutama Kabupaten Timor Tengah Utara, memelihara hewan ternak sapi dan babi. Kedua hewan ternak ini mendominasi populasi ternak di Pulau Timor, terutama di daratan tinggi Pulau Timor, Kabupaten Timor Tengah Utara. Namun ada yang berbeda di desa Fafinesu B di Kecamatan Insana, Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Mereka tidak lagi memelihara sapi dengan cara dilepas, namun mereka telah menerapkan sistem pengelolaan ternak dengan cara dikandangkan. Sekarang adanya kandang lorong, mudah sekali untuk kami bisa kasih makan dan kasih minum. Dan saat sapi mudah sekali disuntik dan siripnya terkumpul pada satu tempat, sehingga mudah sekali untuk kami bisa memupuk sayur dan di kebun. Untuk kandang ini ambil dari desa kami sendiri, termasuk alang-alang. Sebagai salah satu sumber pendapatan keluarga, untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sapi, maka para petani menjalankan sistem pemeliharaan kandang lorong, serta melakukan pemasaran bersama dalam menjual ternaknya, yaitu sistem pemasaran yang dilakukan bersama-sama atau kolektif untuk mempertahankan harga pasar. Fafinesu B adalah satu di antara 40 desa dampingan Yayasan Mitra Tani Mandiri yang menerapkan program perguliran ternak dengan sistem paronisasi yang dikelola dalam kandang lorong dan dijual melalui sistem pemasaran bersama. Sistem yang telah dikembangkan ternyata telah memberikan manfaat bagi perbaikan ekonomi keluarga. Sekarang, keluarga bisa membiayai biaya pendidikan anak, membangun rumah sehat, dan kebutuhan yang lain. Sebelum kami mempunyai sapi, rumah kami hampir rubuh dan bocor. Kami tidak punya uang untuk mau menyekolahkan anak. Maka kami harus memelihara ternak sapi orang lain dan tenun ikat, sehingga bisa memperbaiki rumah dan menyekolahkan anak saya. Apa yang dihadapi Mama Blandina ini banyak dijumpai di desa-desa di Kabupaten Timor Tengah Utara. Jumlah keluarga yang memiliki sapi sangat sedikit, dan sapi pun umumnya dalam kondisi kurus. Bapak Mama, kira-kira siapa yang tahu tentang memelihara sapi dalam kandang lorong? Ya baik, kalau sapi di kandang mudah dikontrol dan kotoran itu diraut kasih kumpul di satu tempat. Sapi tidak perlu dikandangkan karena kami mama-mama sibuk sekali di rumah, biar lepas di hutan saja. Tidak bisa Bapak, karena saya sementara jalan keluar, saya lihat bapak-bapak yang sudah ikat di dalam kandang. Kalau waktu kita jual itu tidak sulit. Begitulah situasi awal ketika mengajak petani untuk mengkandangkan sapi pada awal tidaklah mudah. Namun setelah ada beberapa petani yang mencoba melakukannya dan melihat hasil yang didapatnya, sapinya menjadi gemuk. Hal ini mendorong petani lain untuk mengikutinya. Untuk meningkatkan berat badan sapi dan nafsu makan sapi, kami menggunakan SBGL atau suplemen blok gula lontar. 2 tahun yang lalu, kami memelihara 2 ekor sapi yang umurnya sama. Yang satunya diberi SBGL, sedangkan yang satunya tidak diberi SBGL. Saat ditimbang,
Yang diberi SBGL berat badannya 360 kg, sedangkan yang satunya tidak diberi SBGL berat badannya hanya 275 kg. Salah satu alternatif agar petani bisa memiliki sapi adalah dengan memelihara sapi dengan dukungan dari pihak lain. Sejak tahun 1994, Yayasan Mitra Tani Mandiri telah membuka akses bagi petani untuk memiliki sapi dengan sistem dana pinjaman bergulir. Sistem dana pinjaman bergulir dikembangkan secara partisipatif sehingga pengelolaannya berkelanjutan hingga saat ini. Tante Kris, kandang sudah kosong, sapi sudah ada di mana? Kemarin kami sudah timbang dengan teman-teman yang lain. Jual dengan harga berapa, Ibu? Dengan berat badan 350 kg dan harga uangnya 6.300.000. Kalau begitu saya rugi. Selama ini saya ikat orang lain punya sapi hanya dapat 7-800.000. Berarti saya juga mau masuk kelompok supaya mendapat sapi kelompok juga. Dukungan sapi dana pinjaman bergulir dapat diberikan kepada desa yang telah mempunyai kelompok tani dan lopo tani yang kuat, serta sukses dalam mengembangkan wanatani sebagai basis penyediaan pakan ternak. Dalam sistem ini dibangun kesepakatan bersama tentang pembagian keuntungan, yaitu Pemaron 65%, kelompok tani 2%, lopo tani 1,5%, pengurus kelompok tani 1,5%, dan Yayasan Mitra Tani Mandiri sebagai pemupukan modal 30%. Sapi ini mau dijual kok? Mau jual? Sudah, saya beli 3 juta. 5 juta, Ibu. Sapi kecil begini kok mau 5 juta? Tidak bisa. Pokoknya ini kalau biasa jual bersama itu sapi kalau begini harga mahal. Sudah, kalau mau 3 juta saya bayar. Tidak bisa, Ibu. Kalau 5 juta saya kasih. Pengusaha mana yang mau beli sapi kecil begini 5 juta? Kalau tidak mau 3 juta, silakan jual, cari pengusaha yang bisa beli 3 juta. Melalui Asosiasi Petani yang Kuat, telah dikembangkan model pemasaran sapi secara kolektif. Model pemasaran ini terbukti dapat meningkatkan harga sapi secara signifikan. Dari wilayah Memafa Barat sampai saat ini belum ada informasi, tapi saya kira mungkin kita fokus di yang Fafinesio dan Bituna. Bituna berapa? Bituna ada 105 ekor, sedangkan yang di Fafinesio sekitar 50-an, 56 atau 57. Sementara sekarang begini, Pak. Nah, terus terang kalau dengan saya anak-anak yang di lapangan, bahkan dengan tambuan Niki dong di bawah ini. Karena saya di LSM ini terus terang sekian lama tahun dan sapinya juga mutunya bagus, maka itu sekat. Ternyata dukungan pengusaha sebagai mitra usaha cukup tinggi. Negosiasi harga semakin terbuka. Pengusaha menyediakan sarana transportasi ke desa. Selain itu, dukungan tim multi pihak semakin kuat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa. Ya, kalau saya banding kerja dengan IMTM ini jauh lebih bagus daripada dengan saya puan anak yang perorangan. Karena masalah satu kan datang satu kali dalam jumlah yang besar dan sapi juga ya mutunya cukup memuaskan. Kalau dibanding dengan anak buah saya yang perorangan kan kita mesti kasih uang duluan. Kalau dari MTM setelah timbang baru pembayaran. Meskipun saya seorang janda,
Tetapi sekarang rumah saya sudah baik dan anak yang kedua sekarang kuliah di Manggarai. Hanya dengan cara memelihara sapi secara intensif melalui dana pinjaman lebih. IMTM mengembangkan dana pinjaman bergulir sapi sejak tahun 1994. Pada tahap itu sifatnya uji coba sehingga jumlahnya terbatas. Pada tahun 1997, IMTM mengajukan program kerjasama dengan FADO waktu itu, sekarang namanya FECO, itu mengembangkan dana pinjaman bergulir dalam jumlah besar.